Halo, selamat siang pemirsa Saga Timur YouTube yang berbahagia. Pada waktu lalu saya membuat postingan bahwa semua ini ilusi ya. Dunia ilusi, pikiran juga ilusi, diri kita juga ilusi. Semua yang kita saksikan ini adalah ilusi ya. Memang kemudian banyak dan beragam tanggapan dan komentar ya. Ada yang memang sudah mengerti, maksudnya mengalami, ada yang belum mengalami tapi dia mencoba untuk memahami, ada yang asal percaya, ada yang menolak, ada yang nyinyir, kemudian beragam ya, macam-macam. Tapi saya kemudian tertarik untuk menindaklanjuti penjelasan dari kata-kata tersebut yang nampaknya halu bagi sebagian orang ya, karena orang menganggap dunia itu adalah beneran atau nyata. Kemudian ada pendapat bahwa dunia itu ilusi, jadi kemudian menganggap itu pernyataan yang halu. Nah, ada salah satu atau beberapa komentar yang hampir mirip ya, yaitu kalau memang dunia ini ilusi, coba Anda tidak makan seminggu, nanti lapar enggak gitu kan. Apakah lapar itu ilusi? Apakah kemudian Anda tidak mati dan sebagainya? Atau Anda contoh misalkan saya ngomong dunia adalah ilusi, kemudian Anda gigit saya gitu. Kemudian saya merasakan sakit, kemudian loh nyatanya sakit, katanya ilusi, kan seperti itu. Kalau ilusi harusnya enggak sakit. Sakit tuh ada nggak? Beneran ada nggak gitu kan? Nyatanya ada kan? Nyatanya terasa kan? Apakah itu ilusi gitu kan? Di sini saya ingin memberikan sebuah penjelasan ulang yang lebih detail atau lebih menafsirkan ya. Jadi dunia itu nyata sekaligus ilusi gitu. Jadi ini adalah perpaduan antara kenyataan dan tidak nyata, seperti itu. Sama seperti orang yang berada di bawah terik matahari, itu dia ada nyata dan tidak nyata. Nyatanya adalah orangnya gitu. Bayangannya itu tidak nyata, tapi seolah-olah nyata, seolah-olah ada, tapi sebetulnya bayangan itu tidak ada. Itu hanyalah sebuah bayangan gitu loh, atau semu. Nah, seperti itu. Makanya kemudian di Sufi itu ada yang disebut dengan wajibul wujud dan mumkinul wujud ya. Wajibul wujud adalah sesuatu yang ada atau sesuatu yang wujud tanpa ketergantungan oleh pihak lain. Dia tidak butuh untuk diwujudkan karena dia sudah wujud. Jadi sifat dasarnya, sifat aslinya adalah wujud. Nah, yang kedua adalah mumkinul wujud. Mumkinul wujud adalah sesuatu yang wujud karena tergantung oleh wujud lain. Nah, ini yang disebut dengan wujud semu atau wujud ilusi atau wujud bayangan. Ya. Contoh bayangan. Bayangan itu wujud mumkinul wujud atau wujud semu karena dia tergantung dengan manusia atau dengan benda. Ya, kalau misalkan Anda itu kemudian ngumpet tidak di bawah terik matahari lagi atau tidak kena sinar cahaya, bayangan tidak ada. Karena bayangan sangat tergantung pada satu, sinar, dua adalah benda atau manusia. Contoh lain adalah es. Es itu mumkinul wujud atau wujud semu karena dia tergantung dengan air. Es tidak bisa tercipta tanpa adanya air gitu. Nah, air itu adalah wujud wajibul wujud atau wujud asli, wujud yang tidak tergantung pada apapun. Nah, seperti itu ya. Contoh lain adalah meja dan kolong meja. Meja itu kita anggap sebagai wajibul wujud atau wujud yang tidak tergantung oleh apapun. Dia wujud, tapi wujudnya tidak disandarkan oleh apapun. Sedangkan kolong meja itu wujudnya sangat tergantung dengan meja. Ketika meja itu dirusak, kolong meja tidak ada. Karena apa?
karena dia tergantung dengan meja. Kalau meja tidak ada, dia juga tidak ada, begitu ya. Kalau air itu tidak ada, es juga nggak ada gitu loh. Jadi yang disebut dengan mumkinul wujud atau wujud ilusi atau wujud palsu atau wujud bayangan atau wujud yang sebetulnya tidak wujud ya, sebetulnya dia tidak ada tapi seolah-olah ada karena dia nempel atau ketergantungan dengan pihak lain atau wujud lain gitu, seperti kolong meja tadi ya, seperti es dan air. Es itu tidak ada hakikatnya gitu. Kolong meja itu tidak ada hakikatnya, bayangan tidak ada hakikatnya ya. Jadi salah satu cirinya adalah apa yang disebut dengan mumkinul wujud atau ilusi atau wujud bayangan atau wujud palsu atau sesuatu yang sebetulnya tidak ada tapi seolah-olah ada adalah dia tidak memiliki hakikat. Yang kedua cirinya adalah dia wujudnya tergantung pada wujud lain atau pihak lain. Contoh es itu nggak punya hakikat karena ketika es itu dicairkan dia sudah tidak ada lagi, yang ada adalah air. Ketika kolong meja itu kemudian mejanya dirusak, kolong meja hilang, kolong meja tidak ada, dia tidak memiliki hakikat. Makanya ketika ditelusuri hilang. Nah, sesuatu yang tidak memiliki hakikat itu ketika ditelusuri dia akan hilang, itu cirinya ya. Ada 3 ciri ya. Yang pertama, dia wujudnya tergantung pada wujud lain atau pihak lain. Yang kedua, dia tidak memiliki hakikat. Yang ketiga, ketika ditelusuri karena dia tidak memiliki hakikat, maka dia ketika ditelusuri hilang atau kosong. Nah, seperti itu. Nah, maka kemudian saya memberikan sebuah pemahaman bahwa semua ini ilusi itu. Kenapa? Karena tidak memiliki hakikat. Dia masuk dalam 3 ciri. Yang pertama, semua wujud yang ada ini di bumi ini adalah dia tergantung pada wujud lain. Dia tidak benar-benar ada gitu loh. Adanya dia, adanya kita, termasuk pikiran, perasaan, tubuh kita, itu tidak benar-benar ada. Adanya karena tergantung dengan wujud lain atau pihak lain atau sesuatu yang lain, seperti bayangan tadi. Nah, kita bisa mengetahuinya ketika kita sudah mengalami. Nah, seperti itu. Seperti mimpi. Mimpi itu namanya mumkinul wujud. Mimpi itu mumkinul wujud. Ya, mimpi itu adalah wujud semu, wujud bayangan, wujud palsu, wujud yang tidak benar-benar wujud sebetulnya. Karena dia tergantung pada yang tidur. Mimpi itu tergantung pada yang tidur. Kalau nggak ada yang tidur, dia nggak bisa mimpi. Mimpi itu nggak ada. Dunia mimpi. Ya, senyata apapun. Misalkan begini. Anda bermimpi nih, mimpi dikejar anjing, kemudian Anda digigit anjing di dalam mimpi. Ketika Anda tidak sadar dalam mimpi itu bahwa Anda sedang mimpi, mimpi itu seolah-olah nyata dan memang Anda ya takut, dan memang kalau digigit anjing ya rasanya sakit. Makanya kemudian ada yang komentar di kolom komentar Facebook saya, kalau memang dunia ini mimpi, kenapa kamu tak gigit kok kamu terasa sakit? Ya iya kan, di dalam mimpi. Kalau di dalam mimpi semuanya itu seolah-olah nyata, seolah-olah ada gitu kan. Anda digigit, dikejar anjing dalam mimpi ya memang tak lari, takut tuh. Tapi ketika Anda bisa sadar, ketika Anda sadar bahwa itu mimpi, mungkin Anda lari dan mungkin Anda tidak lari. Ada 2 pilihan. Tetapi yang jelas ketika Anda sadar itu berbeda. Reaksi Anda berbeda terhadap mimpi tadi. Anda bebas lari atau enggak lari atau merubah mimpi Anda rubah itu kan. Asalnya dikejar anjing kemudian gantian anjingnya yang Anda kejar karena Anda tahu itu hanya mimpi gitu kan. Yang jelas ketika Anda mulai sadar itu baru ketahuan bahwa oh ternyata mimpi ya. Tapi saat kita di dalam mimpi ya kita enggak tahu gitu loh, karena kita tidak sadar. Kita anggap itu nyata. Seperti itu logikanya ya.
Dan tidak hanya logika, memang faktanya seperti itu. Ketika Anda mulai mengalami kesadaran murni atau makrifat atau realisasi diri, maka Anda akan melihat bahwa dunia itu adalah mimpi, bukan hanya teori. Anda betul-betul mengalami bahwa loh ternyata mimpi gitu loh. Anda akan mengalami itu. Saya tidak ngomong teori, tapi ini bisa dibuktikan empiris ya, bukan hanya logik tapi empiris, bisa dinyatakan, bisa dibuktikan. Ya seperti itu. Tergantung kita, apakah kita berani untuk membuktikan, apakah kita berani untuk menjalani mungkin ritual, mungkin meditasi, mungkin fase-fasenya sampai kita sadar gitu loh, sampai kita benar-benar sadar bahwa itu adalah mimpi gitu. Ketika kita sadar, kita akan melihat bahwa dunia adalah mimpi, seperti itu. Tetapi di balik yang bermimpi itu memang masih ada yang asli. Yang asli ya yang tidur tadi gitu loh. Jadi kita itu tertidur, kemudian kita itu bermimpi hidup di bumi ini sebagai ada yang si aku. Nah, ketika kita sadar, kita akan mengalami sekilas pandangan atau sekilas fakta. Loh, aku ternyata aku yang sedang tidur gitu loh. Mungkin Anda nggak tahu siapa Anda, tapi Anda sadar bahwa aku lagi tidur gitu. Kemudian ini mimpi gitu kan. Itu akan benar-benar mengalami. Jadi semuanya adalah mimpi. Tetapi ada yang tidak mimpi. Yang tidak mimpi adalah yang nyata adalah yang tidur. Di dalam mimpi itu kan semuanya mimpi ya. Anjing juga mimpi, pengalaman hidup juga mimpi. Mungkin anak, istri, suami di dalam mimpi itu juga mimpi semua, bahkan Anda juga mimpi, tapi yang tidur. Misalnya begini, Anda itu si Paijo itu tidur, kemudian mimpi menjadi ular, ya bernama Naga Sasra misalkan. Ular Naga Sasra ini kan palsu gitu loh di dalam mimpi kan, karena dia itu bukan ular kan. Tapi si Paijo yang tidur tadi yang sebagai Naga Sasra kan asli gitu loh. Makanya aku sebagai Saga Timur ini palsu, tapi aku yang bukan sebagai Naga Timur, hanya aku, I ini asli gitu loh. Cuman kita nggak tahu I ini siapa gitu. Yang tidur ini siapa, karena kita di dalam mimpi. Tapi kita bisa menyadari keberadaan di luar mimpi tadi sebagai I atau I am atau aku gitu loh. Nah seperti itu. Jadi pertanyaan atau ungkapan yang mengatakan bahwa kalau memang kalau memang ini mimpi, kenapa terasa sakit kalau dicubit gitu kan? Ya karena di dalam mimpi semuanya nyata, seolah-olah nyata, meskipun itu sebetulnya mimpi. Menjadi tidak nyata, kita akan melihat bahwa itu mimpi ketika kita bangun atau kita sadar, gitu aja. Entah bangun tidur atau entah sadar di dalam mimpi, itu kita masih bermimpi tapi kita sadar. Makanya kemudian oleh meditasi vipassana ala Buddhis itu disuruh kita mengamati. Kenapa? Kalau kita mengamati diri kita, mengamati pikiran kita, mengamati perasaan kita, mengamati tubuh kita dan sebagainya dengan netral, seperti kita melihat CCTV, seperti kita itu jadi CCTV yang hanya melihat tanpa komentar, tanpa menilai, tanpa menghakimi, tanpa membetulkan. Jadi hanya melihat saja, mengamati saja. Ketika aku gerak begini aku ngamati, aku berpikir tentang apa aku ngamati, tapi aku tidak membetulkan pikiran ya. Aku hanya ngamati saja, seperti CCTV itu. Misalkan ada perampokan, CCTV nggak mungkin lari untuk menyelamatkan. CCTV cuma melihat, dia tidak benar salah, baik buruk, dia hanya melihat saja. Atau seperti penonton yang melihat pertandingan sepak bola yang diam, tapi ya syaratnya bukan penonton yang rame ya diam aja gitu, ngamati pergerakan pikiran, oh kok kesana kemari, oh pergerakan hati, oh kok merasakan ini, merasakan sedih, senang, susah dan sebagainya, termasuk mengamati tubuh. Maka kita lambat laun akan sadar bahwa sang pengamat itu yang asli gitu loh. Jadi sang pengamat itu asli, yang diamati ini sebenarnya adalah mimpi. Karena kenapa bisa disebut mimpi? Karena dia masuk dalam 3 ciri tadi. Ya,
Satu, tidak memiliki hakikat. Yang kedua, wujudnya tergantung pada wujud lain. Yang ketiga, ketika dia ditelusuri, dia akan tidak memiliki inti, seperti itu. Tidak memiliki inti. Coba kalau Anda nggak percaya, contoh Anda itu siapa? Si A gitu. Si A itu siapa sih gitu loh. Nama gitu kan. Nama kan pemberian orang lain pada kita yang kita akui, berarti kan bukan aku. Kemudian aku adalah misalkan tubuh gitu loh. Loh, tubuh ini masa kamu tubuh? Kan tidak mungkin. Tubuh ini kulit, masa kamu kulit? Kan aku nggak kulit. Ya, ditelusuri hilang, seperti itu. Jadi ketika masuk dalam 3 ciri tadi, itu disebut dengan mumkinul wujud atau mimpi, atau sesuatu yang tidak nyata atau ilusi. Jadi penjelasannya itu ya. Oke, terima kasih.